Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom kekasih Tuhan, sama-sama kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau mencari wajahnya, kita mau sembah Tuhan kita. Dan saya percaya ketika kita ada di dalam hadiratnya, kuasanya bekerja, kasihnya mengalir buat kehidupan kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, biar hati kita, iman kita semakin kuat ketika kita ada di dalam hadiratnya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih dan lebih lagi. Allah yang kudus, Allah yang kuasa. Oh, kami percaya Bapa, kami menyembah Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Kiara bagasikina kanaya ramaya shikiana ya ramu. Di dalam segala keadaan, Engkau Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang
lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau
Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa memiliki Engkau. Ya Rabbasiki ya Rabbakana ya Rabbasiki ya Rabbakana. Allah kami yang hidup. Kiara masiki ara baba 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 rela ya mayase. Kiara masiki ara mayasi kiara ya ramu. Mari kekasih Tuhan, lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Kiara ya mayase. Kiara ya mayasi ya ramu. Kita masih bisa bernafas, semuanya karena anugerah Tuhan. Saat kita masih berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, semuanya karena perbuatan tangan Tuhan. Dan kekasih Tuhan, sekalipun Tuhan izinkan banyak perkara dalam kehidupan kita, hari ini tetap tinggal di dalam hadirat-Nya, tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Shikiara mayase. Tuhan yang akan menguatkan kita, Tuhan yang akan menghiburkan kita. Kinaya rama shikiara mayase. Allah tidak pernah meninggalkan, yang menyertai setiap umat-Nya. Shikiara basikina kana ramu. Haleluya, haleluya. Dan kami datang Bapa dengan iman kami datang Tuhan, bukan dengan kekuatan, dengan iman kami datang. Dan saya percaya kekasih Tuhan, ketika kita tetap mengangkat hati kita untuk menyembah Tuhan, kita tetap berseru bahwa Engkau tetap Allah, kita tetap memuji-muji Tuhan, Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Dia yang akan melawat kita satu persatu dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya. Shikarabaya shikaraya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar
dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan di dalam ibadah doa malam. Dan sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita sama-sama rendahkan hati berdoa. Mohon tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah kami boleh beribadah. Kami boleh menyembah Tuhan. Bahkan kesempatan yang indah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Atas semua berkat-berkat Tuhan ini kami mengucap syukur. Juga atas kesehatan yang Tuhan sudah berikan, perlindungan, berkat, dan penyertaan yang luar biasa. Kami terus mengucap syukur dan rindu mempersembahkan hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Oleh karena itu tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu malam hari ini untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Belajar mengenai keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kami bisa semakin hari semakin dekat dan intim dalam pergaulan kami dengan Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan setiap pendengar. Dan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan akan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita akan melihat kepada keintiman. Seringkali kita mendengar kata intim. Kuncinya orang Kristen itu adalah intim, hidup kudus. Seringkali kita mendengar itu. Nah, apa sih sebetulnya keintiman? Bagaimana kita bisa meraih keintiman itu? Bagaimana kita bisa mencapainya? Mari kita lihat dulu di dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat ke-17. Maka teringatlah murid-muridnya, ini murid-murid Tuhan Yesus, bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara, ini adalah pernyataan firman Tuhan tentang cinta Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana dia hatinya mengasihi kita dan sangat rindu untuk intim dengan kita. Sehingga dikatakan cinta untuk rumahmu. Siapa rumah Tuhan itu? Kita semua. Cinta untuk kita semua itu menghanguskan aku, yaitu menghanguskan Yesus. Membuat Yesus harus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Bahkan mati di atas kayu salib.
Itu adalah ekspresi dari cinta, keintiman Tuhan. Nah, bagaimana respon yang Tuhan kehendaki? Dalam Mazmur 42 ayat 2 dikatakan responnya yang sudah dinyatakan oleh Daud adalah seperti ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini adalah satu ekspresi pembalasan kasih atau kasih kepada Allah atas respon cinta Tuhan kepada umatnya. Satu kerinduan yang sangat berkenan di hati Tuhan. Bagaimana kita terus merindukan Tuhan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Nah, ini adalah satu gambaran keintiman yang indah, saudara. Nah, mari kita lanjut lebih lagi. Di dalam Matius pasal 7 ayat 22 dan 23 dikatakan demikian. Pada hari terakhir, ini satu ayat peringatan buat kita semua. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau kita mendengarkan ayat ini, dulu saya mendengarkan ayat ini dengan penuh ketakutan. Saya berpikir gini, lah kalau hamba Tuhan yang sudah levelnya bernubuat, sudah levelnya mengusir setan, bahkan mengadakan mujizat pun, Tuhan berkata, nyah kamu, aku tidak kenal kamu. Lah apalagi saya? Saya yang tidak bisa bernubuat, saya yang tidak bisa mengusir setan, saya yang tidak bisa membuat mujizat. Apalagi saya apa tidak akan lebih diusir sama Tuhan. Dulu saya berpikir seperti itu dan banyak orang Kristen membaca ayat ini dengan perasaan seperti itu. Tapi mari kita lihat lagi kepada ayat firman Tuhan ini. Di mana ada kata mengenal. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kata mengenal ini dalam bahasa aslinya adalah ginosko. Ternyata kata ginosko adalah satu ungkapan untuk menggambarkan keintiman hubungan suami istri. Ternyata yang dimaksudkan Tuhan, aku tidak mengenal kamu adalah apa? Meskipun kamu melakukan mujizat, kamu bernubuat, kamu mengusir setan, tapi kamu ini tidak intim denganku. Kamu tidak membuat satu persekutuan yang karib denganku. Ayat ini sebetulnya menjadi kekuatan bagi kita, justru tidak membuat kita takut, tapi semakin gagah berani. Sehingga kita berkata yang penting bukan masalah karunianya, tetapi bagaimana masalah karakter kita di dalam Kristus. Bukan buah rohnya, tetapi bagaimana, bukan masalah karunia rohnya, tapi masalah buah rohnya. Maaf saya terbalik ya. Bukan masalah karunia rohnya, karunia bernubuat karena ngusir setan, tetapi buah rohnya yang penting. Bagaimana kita bisa menghasilkan kasih, sukacita. Sebab di ayat 20 dikatakan satu pohon yang baik dilihat, dikenal dari buahnya. Jadi ayat ini sebetulnya mau berkata, kita sebagai orang percaya yang Tuhan mau cari itu bukan masalah kamu bernubuat, ngusir setan, buat mujizat itu baik. Tetapi kalau tidak didasari dengan pengenalan akan Tuhan, dengan persekutuan intim dengan Tuhan atau ginosko, itu semua jadi tidak ada artinya. Jadi Tuhan mau berkata yang penting mari kita intim dengan Tuhan. Mari kita berginosko dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 4 jalan keintiman. Yang pertama adalah jalan alamiah. Yang kedua jalan logika iman. Yang ketiga jalan ketidakadilan. Dan yang keempat jalan penyerahan jiwa. Apa maksud dari jalan-jalan ini? Mari kita lihat satu persatu. Bagaimana kita bisa menjadi intim dengan Tuhan? Mari kita lihat yang pertama. Jalan alamiah. Nah, kita bisa baca dari Kejadian pasal 11 ayat 31 ayat 32. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Saudara, ayat ini bercerita tentang bagaimana Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham, dari istri Abraham. Nah, ayat ini bercerita tentang bahwa Terah yang membawa Abram ke Haran. Padahal sebetulnya yang mendapat visi siapa? Dalam Kisah Para Rasul,
pada saat akan dilempar batu, Stefanus berkata, dia menjelaskan penglihatan ini. Bahwa sebetulnya Abraham yang mendapatkan perintah Tuhan untuk berangkat ke tanah Kanaan. Visinya didapatkan Abraham, tetapi yang memimpin adalah Terah. Jadi Abraham hanya ikut ayahnya saja. Dan ayahnya berhenti sampai di Haran dan tinggal di Haran selama kurang lebih 15 tahun. Saudara, selama 15 tahun tidak terjadi hal-hal yang penting secara rohani dan tidak dicatat di Alkitab. Baru kemudian setelah Terah mati, di pasal yang ke-12 ayat yang pertama, setelah Terah mati, kemudian pasal 12 ayat pertama tertulis demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Setelah Terah mati, baru Tuhan kemudian berfirman kepada Abraham. Sebab apa? Sebab selama masih ada Terah, Abraham masih bergantung kepada Terah, dia menyerahkan dan menaruh visinya. Maka Tuhan mengizinkan Terah mati setelah 15 tahun tinggal di Haran. Ini adalah satu peristiwa yang alamiah. Kematian seringkali menjadi sesuatu yang menyedihkan, tetapi dipakai Tuhan sebagai suatu jalan yang alami. Untuk seseorang bisa kembali kepada visinya, masuk dalam jalan keintiman bersama Tuhan. Abraham mengalami jalan alamiah ini. Melalui kematian Terah, satu peristiwa yang alamiah, ditinggalkan orang tuanya, meninggal. Ditinggalkan ayahnya meninggal. Sejak peristiwa itu, Tuhan berfirman kepada Abraham, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini. Kamu pergi dari Haran ini, lanjutkan perjalananmu ke Kanaan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini adalah satu jalan alamiah, saudara. Nah, Abraham mengalami jalan alamiah melalui kematian Terah. Musa mengalami jalan alamiah melalui pelarian ke Midian. Bagaimana dia membunuh seorang Mesir karena peristiwa pertengkaran dengan orang Israel, salah satu budak Israel, dia membela budak itu kemudian membunuh orang Mesir dan dia dikejar-kejar. Mau dibunuh oleh Firaun, akhirnya dia lari ke Midian. Ini adalah salah satu jalan alamiah. Satu peristiwa alami. Kemudian Yusuf mengalami jalan alamiah apa? Dibentuk Tuhan untuk intim dengan Tuhan melalui peristiwa dia dijual sebagai budak. Jalan alamiah seringkali tidak enak buat kita. Seringkali sesuatu yang menyedihkan, tetapi kalau kita bisa melihat di balik rancangan Tuhan, pasti ada jalan-jalan keintiman di sana. Nah, kita akan lihat yang kedua. Jalan logika iman. Apa maksudnya di sini? Di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 9 dikisahkan tentang bagaimana Abraham berpisah dengan Lot. Bagaimana Lot merasa sekarang kambing dombanya semakin banyak, para penggembalanya tidak punya tempat lagi untuk menggembalakan kambing dombanya. Dan bertengkar dengan para penggembala dari Abraham. Sehingga Lot berkata, baiklah kita memisahkan diri. Kamu di sana, aku di sini, atau kamu di sini, aku di sana. Dan Abraham berkata dalam Kejadian 13 ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Itulah satu logika iman. Di mana Abraham terpaksa, kalau tadinya terpisah dengan ayahnya, sekarang dia terpaksa untuk berpisah dengan Lot. Salah satu keponakan yang dikasihinya. Anak dari Haran, saudaranya. Orang yang sebetulnya dianggap Abraham seperti anaknya sendiri. Tetapi karena Lot memaksa untuk berpisah, Abraham tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah. Akhirnya Lot memilih satu daerah lembah Yordan yang subur. Dan itu adalah daerah Sodom Gomora. Di mana saudara tahu akhirnya Lot, seluruh keluarga hartanya habis di sana. Istrinya menjadi tiang garam dan dia akhirnya pergi melarikan diri ke Soar dengan 2 orang putrinya. Satu ending yang tidak baik. Abraham mungkin tidak berpikir bahwa dia akan nanti keponanya akan mengalami hal yang tidak baik. Tetapi hal itu tentu hal yang menyedihkan. Bagaimana dia harus berpisah lagi.
Tadinya sudah berpisah dengan orang tuanya, dia harus berpisah lagi dengan Lot. Ini adalah jalan logika iman. Karena apa? Iman berkata, ya ini yang terbaik. Imanku berkata aku harus terus menuju ke Kanaan. Kalau Lot mau tinggal di sini, ya sudah. Gitu, saudara. Dan kemudian kita belajar juga dari Daud. Pada saat anaknya dengan Batsheba kena tulah dari Tuhan, Daud menangisi dan meratapi selama 7 hari. Dia berdoa puasa tidak makan dan tidak minum. Dia berharap bahwa kemudian anaknya akan hidup lagi. Tapi ternyata anaknya mati. Setelah anaknya mati, dia malah mandi, berurap, dan kemudian makan. Orang-orang heran. Anak buahnya heran semua loh. Tuanku raja ini gimana? Waktu anak tuanku masih hidup, belum meninggal, Tuanku berpuasa. Sekarang meninggal malah makan-makan, mandi, berurap. Gimana? Daud menjawab dalam 2 Samuel 12 ayat 23, tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Daud paham logika iman ini. Kalau doanya Tuhan sudah menetapkan jawaban atas doanya bahwa anakmu harus mati. Dia menyerahkan keputusan tertinggi kepada Tuhan. Kemudian dia mengakhiri doa puasanya dan melanjutkan urusannya. Itulah logika iman. Jalan logika iman seringkali tidak mudah, saudara. Musa menerima panggilan Allah dalam visi semak yang terbakar. Musa berkata, Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Tetapi logika iman berkata, kamu harus taat kepada Allah. Akhirnya dia tetap bersedia untuk diutus. Dan Allah memberikan seorang penolong kepadanya untuk berbicara, yaitu Harun kakaknya. Nah yang ketiga, saudara, adalah jalan ketidakadilan. Ya, saudara tahu dalam kisah Abraham bagaimana akhirnya Sarah memiliki anak langsung, anak kandung yaitu Ishak. Tapi sebelumnya selama bertahun-tahun menunggu sebelum Ishak lahir, Sarah meminta kepada Abraham, sudahlah Abraham, Tuanku kau ambil ini, aku punya bujangku ini. Jadikanlah ambillah hambaku ini supaya engkau memiliki keturunan dari hambaku, yaitu Hagar. Abraham dengan terpaksa menerima Hagar karena atas usulan dari Sarah, dan dia dengan perasaannya dia berkata memang Sarah sudah tua. Dia mengikuti usul itu dan akhirnya punya anak. Saudara, bayangkan memiliki anak di usia yang sudah sangat tua, itu tentunya sangat sukacita. Entah itu anak dari istri ke-1 atau kedua, tapi pasti itu sangat menyenangkan hati Abraham. Dan membuat dia begitu cinta kepada anaknya yaitu Ismail. Anak yang lahir dari hamba Sarah. Tetapi pada saat sudah besar, Ishak sudah lahir, kemudian Ismail juga sudah besar. Sarah berkata gini, usir hambamu itu, usir Hagar sama Ismail. Karena dia tidak akan mendapatkan warisan. Dia tidak akan menjadi ahli warismu. Saudara, tentunya hal ini menyedihkan Abraham. Ini rasa-rasanya dia tidak adil. Kan kamu sendiri yang minta aku untuk mengambil hambamu menjadi anak, untuk memiliki anak dari hambamu. Setelah dia melahirkan anak, aku cinta dong kepada anakku. Kejadian 21 ayat 10 sampai 12 mencatat bahwa hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Jadi dia sebel sebetulnya dengan permintaan Sarah ini. Aku sayang sama Ismail. Jangan kau usir gitu dong. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ini namanya jalan ketidakadilan, seolah-olah tidak adil bagi Hagar, bahwa Abraham harus mengusir dia. Seolah-olah Ismail yang tidak salah apa-apa harus diusir karena keputusan Sarah. Tetapi kita kadang-kadang melihat bahwa Tuhan punya rencana tersendiri. Ismail pun akhirnya menjadi bangsa yang besar. Diberkati Tuhan sebagai keturunan Abraham. Tetapi hak waris keturunan, hak kesulungan harus turun kepada Ishak. Oleh karena itu Abraham harus taat.
Pada saat kita dihadapkan dengan jalan-jalan ketidakadilan dalam hidup kita, apakah kita mau memilih taat? Pada saat kita diperlakukan tidak adil, kita dicurangi, bahkan mungkin kita ditipu, tapi Tuhan berkata ampuni dia. Kita harus menerima ketidakadilan itu karena untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana respon hati kita? Kalau kita merespon dengan benar, kita sedang masuk di dalam jalan keintiman, yaitu yang ketiga, yaitu jalan ketidakadilan. Di mana di sana kita akan melihat satu pertolongan Tuhan dan jalan-jalan Tuhan yang lain. Yang akan membuat kita melihat bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita dan intim karib dengan kita. Nah yang terakhir saudara, yaitu jalan penyerahan jiwa. Jalan penyerahan jiwa ini adalah jalan puncak, ujian puncaknya Abraham. Ya, dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 2 dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, seolah-olah Tuhan itu suka bercanda. Saudara. Dikatakan setelah semuanya itu, ayat yang pertama, pasal 22, Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham atau menguji Abraham. Jadi setelah ujian Abraham yang sekian banyak melalui jalan alamiah tadi, jalan ketidakadilan, jalan logika iman, jalan ketidakadilan. Abraham teruji tetap intim dengan Tuhan, masih Tuhan uji lagi dengan satu jalan puncaknya. Ujian punyanya yaitu jalan penyerahan jiwa. Inilah jalan keintiman tertinggi Abraham. Bagaimana dia menyerahkan jiwa Ishak anak yang dikasihinya. Pilihannya adalah taat atau berontak. Tetapi kita melihat bagaimana Abraham memilih taat. Dan dia masuk jalan keintiman yang terakhir. Apa yang dilakukan Abraham? Keesokan harinya pagi-pagi dia bangun, dia bawa Ishak beserta dua bujangnya, dia belah kayu, dan dia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kemudian dia berkata kepada bujangnya, ini satu tindakan yang luar biasa. Dia bukan hanya taat dengan pilihan, dengan perintah Tuhan, dia melakukan satu tindakan iman, yaitu apa? Dia berkata kepada bujangnya, tinggal kamu di sini dengan keledaimu, keledai ini aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Ya, ke tempat mempersembahkan korban. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini tercatat dalam Kejadian 22 ayat 5. Padahal Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Logikanya kalau kami sembahyang, pulangnya aku sendiri akan kembali kepadamu. Tetapi Abraham berkata, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Bukankah ini satu perkataan iman oleh seorang yang diperkatakan oleh seorang yang sudah kenal Tuhannya. Abraham dengan yakin percaya dia berkata, meskipun aku persembahkan Ishak, aku bunuh dia, tetapi Tuhan berjanji anakku adalah anak perjanjian. Maka dia yang berkuasa akan menghidupkannya lagi. Itu iman Abraham. Sehingga dia berkata, kami akan kembali kepadamu. Perkataan iman yang luar biasa. Dan ternyata memang yang terjadi di sana bukan Allah menghidupkan Ishak, tetapi Allah menyediakan domba yang lain. Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ini pertanyaan Ishak kepada Abraham ayahnya. Abraham berkata apa? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi dia memperkatakan perkataan iman, dia memilih jalan penyerahan jiwa, serahkan jiwa anaknya seperti perintah Tuhan. Tetapi dia dengan iman berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Dan sesuai perkataan Abraham, itulah yang digenapi oleh Tuhan. Tuhan menyediakan domba korban bakaran bagi Allah. Sehingga Abraham lulus dengan ujian keintiman yang terakhir ini. Dan Alkitab mencatat dia dicatat sebagai bapa orang beriman. Bahkan berkat atas orang percaya, setiap orang percaya diperkatakan adalah berkat melalui berkat Abraham.
Melalui iman seperti Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub. Datang kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, ini satu jalan keintiman yang luar biasa yang kita pelajari malam hari ini. Ada jalan alamiah, mungkin saudara pernah mengalami hal-hal yang tidak enak secara alamiah berat. Tapi itu terjadi untuk membawa kita semakin intim, kita tambah maju terus dengan Tuhan. Berikutnya kita mengalami jalan logika iman. Rasa-rasanya kalau aku pilih ini rugi buat aku. Tapi mau tidak mau kita harus pilih itu. Sebab ini kehendak Tuhan. Ya kita milih melakukan itu. Kita milih dirugikan, tetapi kita tetap mengucap syukur pada Tuhan dan tidak membalas orang yang sudah merugikan kita. Itu jalan logika iman. Tapi kalau kita lulus itu kita semakin cinta kepada Tuhan. Yang ketiga adalah jalan ketidakadilan. Mungkin kita dipaksa untuk mengalami hal-hal yang tidak enak. Bahkan secara duniawi itu tidak adil buat kita. Mungkin saudara diperlakukan tidak adil dalam karier saudara. Di kantor, di lingkungan, dalam pelayanan, dimanapun. Tapi kalau itu atas seizin Tuhan, saudara harus terus maju dan memilih berkata, aku tetap mau ambil jalan keintiman ini. Aku tidak mau ketidakadilan ini membuat hatiku luka dan menjauh dari Tuhan. Aku mau peristiwa ini membuat aku semakin dekat kepada Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah jalan penyerahan jiwa. Pada saat saudara menghadapi ini, saudara mesti berkata dengan perkataan iman yang benar. Dekat Tuhan menghasilkan perkataan dan pernyataan iman yang berkuasa, yang akan mendatangkan kuasa mujizat di dalam hidup kita. Amin. Selamat intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah belajar akan jalan-jalan-Mu. Betapa Engkau sangat mengasihi kami, tapi Engkau rindu kami menjadi anak-anak-Mu yang terdidik. Anak yang didisiplin, anak yang tahu mengambil keputusan yang benar, berdasarkan perintah dan kebenaran-Mu. Supaya kami belajar mengambil jalan-jalan keintiman kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Melalui jalan alamiah, jalan logika iman, jalan ketidakadilan, bahkan jalan penyerahan jiwa. Melalui setiap jalan-jalan keintiman ini, kuatkan kami dan tuntun kami Roh Kudus, sebab kami tidak dapat jalan sendiri. Tapi kami mau terus dekat dan mau terus melekat kepadamu. Menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjadi berkat bagi sesama seperti Abraham. Menjadi berkat bagi banyak keturunan. Karena dia mau melalui jalan keintiman yang Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Bawa kami di dalam kapasitas kami pribadi lepas pribadi. Satu hal kami mau terus intim dengan Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, berkati kami dan berkati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami, ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut dan gentar, tapi kami akan maju bersama-sama dengan Engkau. Kami siap dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di dalam keluarganya dan pelayanan dan pekerjaannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu dimanapun berada, kami percaya Tuhan Kau terus memagari dan melindungi jemaat-Mu di dalam keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, dan pelayanannya. Kau buat semua jemaat-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Layakan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal kau makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.